Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9 yang saya sayangi? Kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring, khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal ya, soal yang ada pada buku teks kelas 9. Oke, sebelum kita membahas soal, kita berdoa dulu. Semoga diberi kelancaran dalam memahami materi. Oke, ya. Di depan saya sudah saya tampilkan buku teks, cuplikan buku teks ya, yang ada pada buku teks kelas Bahasa Indonesia kelas 9, halaman 10 dan halaman 11. Anak-anak bisa membukanya di rumah ya, tentunya, dan sudah membaca teksnya ya. Nah, di sini kita sedang berada pada KD mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Jadi teks yang kita bahas kali ini adalah teks laporan percobaan. Nah, indikatornya kita harus bisa membandingkan atau membedakan mana yang merupakan teks laporan percobaan dan mana yang bukan. Di sini sudah dihadirkan di halaman 10, sudah dihadirkan contoh teks ya. Nah, kemudian di halaman sebelahnya, halaman 11 juga ada dua teks lagi ya. Di sini ada tiga teks, itu teks 2, kemudian teks 3. Nah, di bawahnya anak-anak bisa melihat ada soal. Oke, ada soal pertanyaan yang harus kalian jawab. Iya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya. Oke, kita mulai dari pembahasan yang pertama. Dapatkah kamu melihat perbedaan ketika teks tersebut? Ya. Kalau kita belum membaca berarti kita belum bisa membedakan ya. Nah, nanti untuk menjawab nomor 1 ya kita bisa membandingkan teks 1, teks 2, teks 3. Nomor 2, manakah teks yang termasuk laporan? Nah, di sini pertanyaan yang selanjutnya, manakah teks yang termasuk eksplanasi? Manakah teks yang termasuk deskripsi? Nah, 3 pertanyaan ini kita jawab terlebih dahulu. Nanti tahu bedanya ya. Oke. Bisa kita mulai ya. Ya, ini pertanyaannya. Kita mulai dari pertanyaan yang nomor 2 dulu ya. Ya. Kalau pertama ya, dapatkah kamu melihat perbedaan ketika teks tersebut? Tentunya beda ya, sangat beda. Kita cari teks yang pertama ya. Kita cari teks yang pertama. Ya, teks pertama tadi tentang ya. Nah, kita lihat teks pertama di sini ya. Nah, ini. Kita akan membahas teks yang pertama. Oke, ya. Ini saya copy dulu ya supaya nanti jelas pembahasannya. Oke, sudah ada di sini, sudah tampil ya, sudah kelihatan jelas atau belum? Semoga sudah jelas dari rumah ya.
Nah, ini ada sebuah teks ya, sebuah teks yang terdiri dari beberapa paragraf ya. Semoga bisa terlihat dari rumah ya. Ya. Di sini teksnya itu nanti kita baca pelan-pelan ya. Oke. Untuk mengetahui ini di teks apa, ya kita baca dulu. Ya, harus rajin membaca ya kalau bahasa Indonesia ya, jangan malas membaca. Karena tidak bisa dihitung seperti matematika. Oke. Sepedaku termasuk sepeda ontel jengki yang tidak memiliki batangan. Besi berbentuk pipa yang menghubungkan setang dan tempat duduk. Tempat duduknya terbuat dari kulit. Warnanya hitam tetapi sudah memudar. Ban depan sepedaku memiliki garis putih yang jarang ditemukan untuk ban sepeda. Ukuran ban sekitar 18 inci. Rem tangan depan dan belakang terbuat dari besi, bukan kabel. Bel sepeda khas berbunyi kring-kring terletak di setang kanan. Sepeda ini kupakai ke sekolah. Teman-temanku berkelakar bahwa aku seperti naik onta. Badanku kecil, tidak cocok dengan sepeda yang besar. Lanjutannya ya. Saat mengayuh, kakiku yang pendek tidak sepenuhnya dapat mengikuti kayuhan. Kakiku menggantung di atas pedal bagian bawah. Iya. Oke, anak-anak, di sini kalau pertanyaannya ini teks apa ya, anak-anak pasti di rumah sudah bisa membayangkan, sudah bisa meraba ini teks apa namanya. Iya. Ini kalau kalian masih ingat materi pelajaran teks kelas 7 ya, di sini teks ini ya memiliki ciri khas yaitu apa coba? Iya, teks ini tadi menggambarkan jadi kita lihat dulu objeknya. Objek dari teks ini adalah sepeda. Iya, kita lihat ya. Ya, kita lihat di sini ya. Teks ini objeknya adalah sepeda ya. Ini objeknya adalah sepeda. Kemudian kalau kita melihat ke bawah tadi, di sini kita bisa membayangkan seorang anak ya, bentuk fisik sebuah sepeda. Jadi di sini penggambaran fisik sepeda. Nah, di sini ada yang namanya ini namanya sepeda ontel jengki. Kemudian ban sepedanya warnanya putih, garis putih yang jarang ditemukan ya. Ukurannya sekitar 18 inci, rem tangan depan, belakang terbuat dari besi bukan kabel. Berarti kita bisa membayangkan bahwa sepeda ini terbuat dari besi. Terus ada bel sepeda ya di setang kanan. Nah, di sini ini juga disebutkan sepeda ini kupakai ke sekolah. Ya. Jadi di sini ada unsur menggambarkan. Ya, menggambarkan apa? Objek. Objeknya tadi apa? Sepeda ontel ya. Oke. Jadi kalau di sini teks yang isinya menggambarkan itu jelas ini teks apa namanya. Sudah jelas ini teks. Iya, deskripsi. Jadi teks deskripsi itu dia menggambarkan seolah-olah pembacanya itu bisa melihat terus membayangkan ya. Kita sambil mengingat materi kelas 7, jadi bisa mengingat, melihat, bisa membayangkan. Dari teks tadi ini kita kan bisa membayangkan bahwa sepeda itu
tempat duduknya terbuat dari kulit ya, terus warnanya hitam. Nah, kita seperti membayangkan. Jadi kalau teks yang tujuannya adalah menggambarkan sesuatu objek secara rinci seperti ini tadi, itu disebut dengan teks deskripsi. Paham ya semuanya ya? Oke. Jadi teks 1, ini teks 1 tadi ya, merupakan teks deskripsi. Sekarang kita lanjutkan ke teks yang kedua. Ya, teks yang kedua kita baca pelan-pelan ya. Fixed gear adalah gear atau gigi kaku yang menggerakkan sebuah sepeda ataupun kendaraan lain dan merupakan bagian yang disebut drivetrain. Drivetrain merupakan gabungan berbagai komponen yang saling terhubung dan merupakan sistem penggerak sepeda yang terdiri atas pedal, lengan engkol, crank, gear depan, chainring, gear belakang, fork, dan tentunya rantai. Gabungan komponen di bagian pedal yaitu pedal, lengan engkol, dan gear depan. Rantai akan melingkari gear depan dan mengikatnya dengan gear belakang yang terhubung dengan roda belakang. Ketika pedal diinjak, lengan engkol akan mengikutinya, memutar gear depan yang tertempel. Kemudian menarik rantai yang juga otomatis mengajak gear belakang untuk berputar. Karena gear menempel pada roda belakang, berputarlah roda itu dan meluncur. Oke, anak-anak di sini setelah kita membaca teks ini, pasti kita bisa melihat perbedaan dengan teks yang sebelumnya, teks 1 ya. Di sini masih ada hubungannya dengan sepeda. Kalau tadi yang dibicarakan adalah sepedanya, bagian-bagian sepeda. Ini juga sama ya, bagian sepeda yaitu bagian gear. Objeknya masih sama yaitu sepeda. Karena sekarang orang banyak yang menggunakan sepeda ya untuk mencegah polusi ya. Oke. Ya, di sini objeknya masih sama yaitu sepeda. Ya, saya ganti merah saja ya supaya jelas. Ya, Bu Ari ganti merah saja biar lebih terlihat bedanya. Oke. Di sini objeknya adalah sepeda. Sama. Tapi di sini spesialisasinya adalah membicarakan gear atau gigi. Gear atau gigi kaku atau fixed gear ini ya adalah gigi kaku yang gigi kaku yang menggerakkan sebuah sepeda atau kendaraan lain. Berarti yang memiliki fixed gear ini tidak hanya sepeda, bisa mobil, bisa sepeda motor dan lain-lain. Di sini ya dijelaskan tentang cara kerja sebuah fixed gear ya. Di sini dijelaskan fixed gear itu terdiri atas beberapa komponen ya, bagian yang menggerakkan. Kemudian ada di sini juga ada yang disebut rantai melingkari gear depan dan mengikatnya dengan gear belakang. Nah, di sini mulai dari sini ya, anak-anak bisa melihat. Nah, ketika pedal diinjak, lengan engkol akan mengikutinya. Nah, mulai dari sini sudah terlihat sekali bahwa di sini adalah proses ya. Ya. Proses cara kerja sebuah fixed gear ya. Kita lihat di sini, kita baca pelan-pelan. Ketika pedal diinjak, lengan engkol akan mengikutinya, memutar gear depan yang tertempel. Kemudian, nah kalau ada kemudian berarti ini proses lagi. Iya. Kemudian menarik rantai yang juga otomatis mengajak gear belakang untuk berputar. Karena gear menempel ya roda belakang, berputarlah roda itu dan meluncur. Di sini ada sebab akibat.
akibat. Ya, ditandai dengan konjungsi karena. Ya, ada konjungsi karena itu menandakan bahwa kalimat ini mengandung hubungan kausalitas atau sebab akibat. Iya. Jadi kita bisa mengambil simpulan bahwa teks ini termasuk jenis teks apa, hayo. Iya, anak-anak bisa menebak dari rumah ya. Jadi teks ini, kalau kemarin yang jawabannya teks eksplanasi, berarti jawaban kalian sudah benar. Iya, ini namanya teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu ada di kelas berapa? Iya, di kelas 8. Teks eksplanasi ada di kelas 8 ya. Jadi anak-anak sambil mengingat kembali jenis-jenis teks dalam bahasa Indonesia. Tadi sudah di teks 1 teks deskripsi, ini teks eksplanasi. Ya, oke. Jadi teks eksplanasi di sini ya, kalau tadi deskripsi itu menggambarkan, kalau teks eksplanasi itu menunjukkan proses cara kerja. Iya. Eksplanasi artinya explain, dari kata explain ya kalau dalam bahasa Inggris. Menjelaskan proses atau cara kerja ya. Urut-urutan sebuah kejadian ya. Di sini biasanya kalau di kelas 8 itu eksplanasinya berupa kejadian alam atau peristiwa alam dan peristiwa sosial. Tapi di sini juga ada hubungannya dengan sains ya. Ini kan berupa pembicaraannya adalah tentang fixed gear. Bisa termasuk sains ya, dalam ilmu sains. Jadi pemaparan berupa proses terjadinya sebuah kejadian. Di sini kejadiannya adalah fixed gear yang bisa berputar. Proses kejadian ya, ini proses. Jadi teks ini tujuannya itu menjelaskan proses berputarnya fixed gear. Ya, bahasa asing ya. Ya, proses berputarnya fixed gear. Jadi tujuan teks ini ya tadi untuk menjelaskan proses berputarnya fixed gear. Di sini sudah dijelaskan di kalimat ini tadi ya. Oke, sudah terjawab ya. Jadi teks 2 ini bukan teks laporan, tapi teks eksplanasi. Kita lanjutkan ke teks yang ketiga. Ya, teks yang ketiga. Kita baca pelan-pelan ya, supaya kalian menyimak dari rumah. Sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3, mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Salah satu jenis sepeda yang banyak digunakan hingga tahun 1970-an adalah jenis ontel. Sepeda ontel memiliki ciri posisi duduk tegak, reputasi sangat kuat, dan bermutu tinggi. Rumah rantai tertutup dengan gigi yang tidak bisa diubah dan biasanya terdapat dinamo di bagian roda depan untuk menyalakan lampu. Sepeda ontel juga dilengkapi rem drum untuk pengereman. Berbagai merek sepeda ontel dari berbagai negara beredar di pasar Indonesia. Pada segmen premium, misalnya merek Fongers, Gazelle, dan Sunbeam. Kemudian, pada segmen di bawahnya diisi oleh beberapa merek terkenal seperti Simplex, Burgers, Relic, Humber, Red, Patafus, Philips, dan NSU. Ya, di sini anak-anak bisa melihat bahwa teks ini ya tadi yang sudah baru saya bacakan itu sama ya, objeknya masih sama, yaitu sepeda. Ya, objeknya masih sama ya. Teks 1-2 membahas sepeda, ini juga sama. Sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3 ya. Kalau tadi di teks 1 kita bisa membayangkan bentuk fisik sepeda. Di teks 2 kita bisa memahami proses kerja sebuah fixed gear pada sepeda. Nah, kalau yang ini ya kita lebih
melihat pada asal usul. Iya, asal usul riwayat ya. Tahun 1970-an itu ada jenis ontel. Kemudian ada ciri-ciri sepeda ontel ya pada tahun dulu. Kalau sekarang juga masih ada ya. Nah, kemudian di sini juga disebutkan ada kelengkapan sepedanya. Kemudian ada merek-merek sepeda ontel dari berbagai negara yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga sepeda ontel merek premium ya, segmen premium atau yang bagus ya, yang harganya bisa puluhan juta ya. Nah, di sini kalau di sini kita tidak bisa membayangkan. Kita tidak bisa membayangkan fisik sepeda. Tidak rinci pada teks 1. Di sini juga tidak kita lihat proses atau cara kerja sepeda. Di sini berarti kalau tadi kita diminta memilih teks deskripsi, eksplanasi atau laporan, berarti ini yang termasuk laporan. Iya, laporan itu dari kata apa? Lapor. Ya, laporan. Jadi hasil dari melaporkan. Nah, jadi teks ini tadi bukan termasuk deskripsi, bukan juga termasuk eksplanasi, karena tidak menggambarkan, juga tidak memberi penjelasan tentang urutan kejadian. Oke, jadi teks ini yang merupakan teks laporan. Ya. Oke. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan pada di bawah teks tadi ya. Ya. Jadi dapatkah kamu melihat perbedaan ketiga teks tersebut? Ya, jawabannya kalau pertanyaannya dapatkah? Berarti ya dapat ya. Dapat. Karena berbeda ya, ini pertanyaannya kan dapatkah, berarti jawabannya adalah dapat. Manakah teks yang termasuk laporan? Tadi yang laporan adalah teks keberapa? Ketiga. Manakah teks yang termasuk eksplanasi? Jawabannya iya, teks kedua. Manakah teks yang termasuk deskripsi? Teks 1. Oke, bisa terjawab ya? Iya. Kemudian, manakah istilah lain di daerahmu untuk menyebut bagian-bagian sepeda? Iya, menyebut bagian sepeda karena ini kembali ke daerah kita masing-masing ya. Kalau Bu Ari di Jawa, ya kalau Jawa itu ada yang disebut dengan sadel ya. Sadel itu tempat duduk ya. Ada juga standar itu untuk yang supaya sepedanya tidak jatuh ya, bisa diberdirikan. Terus ada namanya setang ya, banyak lah ya, mungkin di daerah kalian bisa mencari di lingkungan rumah masing-masing. Ada setang, sadel, rem juga sama ya. Kemudian ada bel ya, untuk yang berbunyi kering itu ya. Ada roda, ada pelek juga, ada pelek ya, bagian yang menjadi rangka roda itu pelek kalau di tempat saya. Mungkin di tempat kalian juga mungkin memiliki nama yang berbeda-beda. Oke anak-anak, demikian tadi pembahasan kita pada buku teks halaman 11 ya, soalnya ada di halaman 11. Kalian nanti bisa mencocokkan jawaban ya jika kalian sudah menjawab ya. Oke, demikian tadi pembahasan kita untuk KD mengidentifikasi informasi dalam teks laporan ya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.